juru bicara penanganan wabah corona atau COVID-19, Selasa 10 Maret 2020, mengumumkan ada 8 orang pasien yang dinyatakan positif corona. Dengan penambahan 8 orang tersebut, maka total penderita COVID-19 di Indonesia berjumlah 27 kasus. Melalui keterangan pers, Ahmad Yuryanto memaparkan 8 orang itu terdiri atas 6 orang WNI dan 2 orang WNA. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Total jumlah 8. Lebih jauh, Yuryanto menjelaskan 8 orang pasien itu terdiri atas mereka yang merupakan subklaster dari pasien sebelumnya dan juga imported case atau terpapar dari luar negeri. Namun secara khusus, pemerintah menyebut pasien nomor 27 yang merupakan laki-laki berusia 33 tahun diketahui merupakan kasus local transmission. Local transmission artinya pasien 27 sama sekali tidak ada hubungannya dengan 26 pasien sebelumnya dan tidak memiliki riwayat bepergian ke negara terdampak corona, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui asal mula dirinya tertular COVID-19. Nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil. Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Kita sudah bertanya ke yang bersangkutan, yang pasti tidak berasal dari luar negeri. Kemudian kita juga bertanya apakah ada temannya yang sakit. Mereka yang bersangkutan ini masih belum jelas siapa temannya. Tetapi tetap kita akan lakukan, nanti akan kita sebut siapa kira-kira orang-orang yang positif, yang sudah ada ini, yang pernah menjadi akrab dengan dia atau pernah kontak dekat dengan dia. Dengan bertambahnya 8 orang pada hari Selasa kemarin, terlihat bahwa peta persebaran virus corona ini semakin meluas dalam waktu beberapa hari saja. Tentu publik masih ingat ketika Indonesia akhirnya mengonfirmasi 2 kasus COVID-19 pertama di tanggal 2 Maret 2020 lalu. Kemudian 2 kasus bertambah pada 6 Maret 2020. Secara tak terduga, pada 9 Maret kemarin, kasus meningkat menjadi 19 pasien positif corona. Dan dalam waktu selang sehari saja, jumlah pasien bertambah 8 orang, dari 19 menjadi 27 orang. Cepatnya persebaran virus corona di tanah air tentu membuat masyarakat semakin gelisah. Pemerintah diminta untuk segera bertindak cepat, melakukan tindakan pencegahan efektif yang menenangkan masyarakat agar tidak panik terkait bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19. Yang pertama, tracing menjadi penting karena kebanyakan masuk itu, karena kebanyakan ini menular dekat. Kemudian yang kedua, melalui pengawasan pintu masuk, ini menjadi penting adalah health alert card, karena banyak sekali yang masuk dalam keadaan gejala yang minimal, simptom yang minimal. Meskipun pada satu sisi yang tidak terlalu mengkhawatirkan adalah secara umum kondisi fisik dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini dalam keadaan sakit ringan sedang. Kemudian sampai dengan saat ini kapasitas Litbangkes tidak terlampaui, tidak masalah. Kita kemarin juga sudah mendatangkan lagi 10.000 kit untuk pemeriksaan, sehingga tidak menjadi permasalahan untuk kita. Memang pekerjaan akan menjadi banyak, tetapi kapasitasnya masih mampu kita tangani. Resahnya masyarakat rasanya semakin lengkap lantaran pemerintah memutuskan untuk menutup rapat-rapat identitas pasien positif, mulai dari lokasi tempat tinggal, tempat pasien dirawat, hingga dari negara asal mana untuk pasien yang merupakan WNA. Pemerintah konsisten untuk merahasiakan dan melindungi identitas pasien, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, sementara pasien sedang dalam proses penyembuhan. Terutama sekali untuk pasien 27, tentu menjadi kasus yang perlu diwaspadai.
Pasalnya, pasien laki-laki tersebut termasuk dalam local transmission sehingga dikhawatirkan akan menularkan ke banyak orang tanpa disadari. Yang pertama adalah sebenarnya kita menghimbau pada semuanya, itu baik dia ODP, orang dalam pemantauan, maupun yang bukan ODP, kalau sakit, batuk, pilek, dan sebagainya, pakailah masker. Itu kuncinya. Supaya pada saat dia batuk, bersin, dan sebagainya, virus yang ada di dalam tubuhnya, apapun itu, entah itu COVID-19 atau yang lainnya, tidak tersebar. Edukasi kita adalah kembali lagi kepada pola hidup bersih sehat, PHBS. Ini saya minta juga menjadi sesuatu yang harus kita kedepankan di dalam kaitan dengan pengelolaan pencegahan penyakit COVID ini ya. Sejatinya, pemerintah sudah berupaya keras melakukan langkah pencegahan dan pengobatan terhadap masyarakat umum maupun para pasien yang terpapar COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan terus mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga pola hidup sehat dan segera memeriksakan diri ke dokter apabila merasa tidak enak badan. Menghindari keramaian dan bepergian ke luar negeri juga diharapkan menjadi bentuk pencegahan kepada masyarakat agar tidak tertular penyakit yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini. Terutama sekali bagi masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit, dihimbau dengan sangat untuk mencegah penularan dengan menggunakan masker dan dengan tidak batuk atau bersin sembarangan. Pasalnya, penularan virus COVID-19 terjadi melalui droplet atau percikan cairan batuk atau bersin yang dapat menempel pada benda hingga 24 jam lamanya. Pencegahan juga dilakukan melalui cuci tangan secara rutin setiap kali selesai beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain. Meski kini ada 27 orang yang dinyatakan positif COVID-19, kabar baiknya ada sekitar 2 pasien yang dikabarkan hasilnya sudah negatif corona dan tinggal menjalani 1 tes lagi. Apabila di tes kedua mereka dinyatakan negatif, maka keduanya dapat dipulangkan. Sementara pasien positif lainnya yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, hampir seluruhnya dalam kondisi cenderung stabil.